Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama Ibu Siti. Di sini Ibu sebagai pendamping literasi dari SDIT An-Nikmah. Di sini Ibu akan mempresentasikan review buku yang sudah Ibu baca nih, yang berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu. Kira-kira apa ya isi dari buku tersebut? Nah, sebelum itu, alasan Ibu mengambil buku ini karena buku ini menceritakan kisah yang sederhana dan juga mudah dipahami oleh anak-anak. Adapun isi dari buku ini ialah menceritakan dua ekor hewan, yaitu singa dan tikus. Pasti kalian tahu nih, kalau singa itu mempunyai badan yang besar dan dia tinggal di sebuah batu yang besar di puncak sana dan terlihat oleh semua hewan yang ada di hutan. Sedangkan tikus itu mempunyai tubuh yang kecil dan dia tinggal di sebuah rumah yang juga kecil. Banyak sekali hewan yang menghiraukan dia karena dia kecil dan tidak terlihat. Nah, sedangkan hewan-hewan yang lain itu sangat mengagumi singa karena memiliki auman yang sangat besar. Pada suatu hari, tikus berpikir nih, kira-kira bagaimana ya caranya supaya aku bisa terlihat, supaya hewan-hewan yang lain pun bisa berteman dengan aku. Nah, tiba-tiba terlintaslah di pikirannya bahwa dia harus mempunyai auman yang besar seperti singa. Tapi dia juga berpikir, kira-kira bagaimana ya cara aku supaya mempunyai auman yang besar. Nah, salah satu atau satu-satunya hewan yang bisa mengajari dia memiliki auman yang besar yaitu singa. Pada suatu hari, dia itu memberanikan diri untuk mendekati singa dan meminta singa untuk mengajari dia supaya dia mempunyai auman yang besar. Dia memberanikan diri nih untuk menemui singa. Nah, suatu ketika dia itu menemui singa dalam keadaan sedang tertidur. Nah, dia kaget. Ternyata ketika singa itu bangun dari tidurnya, singa itu ketakutan kepada tikus. Dan ternyata singa itu takut pada tikus. Padahal tikus kan kecil ya. Kecil gitu ya, suaranya juga kecil. Tapi tikus itu menurut singa dia itu besar gitu ya. Singa itu ketakutan gitu ya pada tikus. Nah, pada saat itu si tikus menceritakan nih bahwa dia bukan ingin menyakiti singa, tapi tikus itu ingin meminta singa untuk mengajari tikus untuk mempunyai auman yang besar. Nah, pada saat itu mereka tuh berteman, singa dan tikus itu, dan ternyata tikus berpikir bahwa tikus itu tidak perlu menjadi besar, tidak perlu mempunyai auman yang besar gitu ya kalau ingin mempunyai teman yang banyak. Nah, ternyata dengan tikus mempunyai tubuh yang kecil, mempunyai suara yang kecil juga, ternyata singa juga bisa takut ya sama tikus. Nah, maka dari itu hikmah yang bisa diambil dari buku tadi bahwa kita tidak perlu berpikir walaupun kita kecil, walaupun kita tidak mempunyai auman yang besar, nah orang-orang bisa mengakui kita gitu ya. Dan juga kita harus bersyukur nih, harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki, mau itu besar, mau itu kecil, harus kita syukuri. Karena sejatinya dalam diri kita itu kadang-kadang atau ada kalanya kita mempunyai jiwa tikus di dalam diri kita dan juga kita mempunyai jiwa singa di dalam diri kita. Nah, seperti itu anak-anak. Itu review yang bisa Ibu ceritakan. Semoga mudah dipahami.
ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam ucapan yang ibu sampaikan kepada anak-anak. Ibu mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.